pipa tegak kering ini dan akan menyebar ke seluruh jejaring pipa yang ada pada proteksi kebakaran seperti sprinkler maupun hidran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh. Untuk selanjutnya itu merupakan sistem proteksi kebakaran sprinkler. Sistem proteksi kebakaran sprinkler ini merupakan sebuah jaringan pipa dengan kepala sprinkler yang dirancang untuk mendeteksi api secara otomatis dan untuk menyemprotkan air untuk mengendalikan api tersebut. Dan tujuannya itu adalah untuk memadamkan api sejak awal atau setidaknya mengendalikan api agar tidak menyebar dan untuk memberikan waktu bagi para penghuni gedung untuk mengevakuasi diri dan meminimalkan kerugian pada properti di gedung tersebut. Selanjutnya itu komponen-komponen pada sistem proteksi kebakaran sprinkler. Yang pertama itu ada kepala kepala sprinkler. Oh, kepala sprinkler ini fungsinya itu untuk mendeteksi panas dari kebakaran dan secara otomatis akan menyemprotkan air untuk mengendalikan atau memadamkan api. Eh, pada pada kepala Pada kepala sprinkler ini memiliki bola kaca yang berisi cairan yang sensitif terhadap panas. Jadi, cara kerja kepala sprinkler itu, yang pertama itu pada saat suhu di atas kepala sprinkler meningkat akibat api, maka cairan di dalam bola kaca tersebut akan memuai. Nah, pemuaian ini tuh meningkatkan tekanan sehingga bola kaca tersebut itu pecah pada suhu tertentu. Biasanya suhunya itu sekitar kurang lebih 68 derajat Celcius. Nah, pecahnya bola kaca ini tuh melepaskan sumbat yang menahan air sehingga air dari pipa itu keluar dari kepala sprinkler tersebut. Dan air itu akan mengenai deflektor atau bagian di bawah kepalanya dan menyebar menjadi pola semprotan yang efektif untuk memadamkan api. Untuk jenis-jenis kepala sprinkler itu ada 3. Yang pertama itu ada pendant atau kepala sprinkler yang tergantung di langit-langit dan menyemprotkan airnya itu ke bawah. Selanjutnya ada upright, itu kepala kepala sprinklernya itu terpasang di atas pipa dan menyemprotkan air ke atas menuju deflektor khusus untuk memecah dan menyebarkan air ke bawah. Selanjutnya ada sidewall, itu kepala sprinkler terpasang di dinding dan menyemprotkan air secara horizontal. Dan ini tuh kepala sprinklernya sering digunakan di ruangan kecil atau pada lorong. Untuk gedung GRN ini, jenis kepala sprinkler yang digunakan adalah jenis pendant. Selanjutnya ada pipa sprinkler. Eh, Pipa sprinkler itu merupakan jaringan pipa yang kompleks yang berfungsi sebagai penghubung antara sumber air kepada setiap kepala sprinkler di seluruh bangunan gedung. Sumber airnya itu untuk gedung GRN ini tuh dari sumur. Selanjutnya, selanjutnya itu ini ada pompa untuk sprinkler. Sebetulnya pompa yang digunakan pada gedung ini tuh sama seperti pompa hidran, namun saluran untuk hidran dan sprinkler itu berbeda. Selanjutnya, selanjutnya ada katup-katup. Yang pertama itu ada main control valve, yaitu katup pengendali utama untuk mengatur suplai air dari sumber atau pompa menuju sistem proteksi kebakaran. Selanjutnya ada branch control valve, itu katup pengendali pada cabang jaringan pipa. Selanjutnya ada gate valve, itu katup penghalang untuk membuka penuh atau menutup penuh aliran air. Selanjutnya ada flow switch, itu deteksi aliran air dalam pipa. Jadi ini tuh flow switch itu mendeteksi aliran air akibat sprinkler yang terbuka dan untuk memberikan sinyal ke sistem alarm untuk mendeteksi dini kebakaran. Selanjutnya, untuk selanjutnya itu posisi pemasangan sprinkler pada gedung GRN ini tuh di setiap bagian gedungnya itu terdapat sistem proteksi kebakaran sprinkler ini. Selanjutnya, selanjutnya itu ada tes tekan sprinkler. Jadi
Ini tuh untuk tes tekan itu untuk mengetahui uh, sprinkler itu aman digunakan untuk gedung tersebut. Jadi eh, cara kerjanya itu cara kerjanya itu jadi bentar Pak. Sebelumnya maaf. Nah, eh, selanjutnya lagi. Nah, jadi pada tanggal 27 September tahun 2024 itu dilakukan tes tekan sprinkler. Eh, Pada saat awal tes itu, pada pressure gauge ini atau alat untuk mengukur tekanan itu sebesar 7 bar. Selanjutnya, setelah 2 hari dilakukan tes tekan itu, nilainya itu tetap sama sebesar 7 bar, tidak ada penurunan tekanan. Selanjutnya itu ini untuk acuan standar sistem sprinkler. Yang pertama itu untuk ukuran sprinkler pada SNI 033989 tahun 2000 itu ukurannya berdiameter 15 mm atau setengah inch. Yang kedua itu tekanan minimumnya 0,7 bar. Yang ketiga itu cakupan areanya maksimal 21 meter persegi per sprinkler. Dan yang terakhir itu jarak antar sprinklernya maksimal 4 meter. Untuk gedung GRN ini, ukuran sprinklernya yang dipakai itu 15 mm. Dan tadi tekanannya itu sebesar 7 bar. Pada saat pertama dilakukan eh, pengujian dan pada saat akhir yang pengujian tersebut dilakukan tuh tetap 7 bar. Selanjutnya, cakupan area pada gedung GRN ini itu semuanya di bawah 21 meter persegi per sprinklernya dan jarak antar sprinkler pada gedung ini tuh semuanya di bawah 4 meter, rata-rata 2 sampai 3 meter. Selanjutnya itu tabung pemadam atau APAR. Tabung pemadam APAR ini merupakan alat perlindungan kebakaran aktif yang digunakan untuk memadamkan api akibat kebakaran kecil. Jadi tabung pemadam atau APAR ini sudah tidak efektif digunakan jika kebakarannya sudah menyebar luas dan sudah tidak terkontrol. Dalam tabung pemadam atau APAR ini berisi yang pertama itu serbuk kering atau dry chemical powder, yang kedua itu busa atau foam, yang ketiga liquid gas dan karbon dioksida. Selanjutnya itu pencegahan pasifnya. Untuk gedung ini tuh ada jalur evakuasi. Jadi jalur evakuasi ini tuh rute aman dari dalam bangunan menuju area luar yang bahaya. Nah, untuk jalur evakuasi ini emergency darurat atau ada koridor evakuasi, ada tangga darurat, ada tanda evakuasi atau lampu darurat seperti tanda exit untuk menuju pintu darurat. Dan selanjutnya itu ada titik kumpulnya. Nah, untuk gedung GRN ini contohnya ada uh, pintu darurat atau emergency exit dan tangga daruratnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, ini di penghujung. Untuk keseluruhan presentasi ini, yaitu sistem proteksi kebakaran yang digunakan pada gedung Garuda Rescue Nusantara ini cukup lengkap, seperti hidran, seamless connection, sprinkler, serta APAR. Ada sistem instalasi proteksi kebakaran gedung Garuda Rescue Nusantara mengacu pada standar nasional Indonesia mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pengujian sistem deteksi dan alarm kebakaran
untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung, serta semua unit sistem proteksi kebakaran telah dilakukan pengecekan secara berkala setiap bulan sehingga memenuhi kelayakan fungsi yang telah ditetapkan. Selanjutnya merupakan standar nasional terkait sistem proteksi kebakaran yang telah digunakan di gedung Garuda Rescue Nusantara. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi pertanyaan. Untuk yang mau bertanya, boleh silakan. Silakan, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab serta diskusi ya. Mungkin di sesi pertama silakan, barangkali ada yang bertanya gitu ya. Ini materinya menarik ya, lengkap gedungnya, kebetulan terdiri dari hidran, kemudian hidran pilar, hidran box, sprinkler ya, termasuk juga fire alarm. Silakan yang mau diskusi atau ditanyakan. Ini ada yang dari chat. Assalamualaikum, Kelima dan Pak Muhtar. Izin, Pak. Saya Alam dari kelompok 2 kalau nggak salah. Udah Ya. lupa. Pertama ini Pak, tadi di awal kan ada penjelasan beberapa fire detector atau fire fighting detector seperti smoke detector dan heat detector. Ya, ya. Pertanyaan saya tuh, kalau smoke detector kan saya sendiri pernah mengalami untuk proses commissioning atau tesnya tuh diberikan asap, baik itu asapnya dari rokok maupun dari vape. Nah, untuk Ya. heat detector, cara ngetesnya seperti apa, Pak? Saya belum pernah soalnya. Ya. Silakan dulu yang dari kelompok 5, kalau ada yang bisa jawab. Belum ada? Mungkin dari saya dulu ya. Heat detector untuk pengujiannya biasanya menggunakan nyala api ya. Jadi dibuat seperti lilitan kain, dikasih minyak yang bisa nyala gitu ya. Kemudian didekatkan gitu ya ke sumber dari heat detector ini. Nah, biasanya untuk pengujian itu terpisah di luar ya, bukan di dalam ruangan. Jadi membuat satu titik untuk khusus pengujian gitu ya. Karena kalau di dalam ruangan itu, apalagi misalnya gedung itu sudah berfungsi lah gitu ya. Begitu diuji maka dia akan bunyi gitu ya alarmnya. Sehingga ini terpisah. Jadi khusus pengujian untuk dilakukan biasanya di luar bangunan satu titik gitu ya. Atau dengan ini hair dryer gitu ya. Di kejauhan dulu karena suhunya itu biasanya eh, ditentukan kalau nggak salah 62 derajat gitu ya. Jadi begitu hangat dia akan bunyi gitu ya. Karena ada satu macam lagi selain heat detector ada flame detector ya. Jadi kalau flame adalah dengan nyala api ya, dengan nyala api. Kalau ini sebenarnya kan suhu ruangan tuh meningkat kalau terjadi ada titik api panas gitu ya. Maka ditempatkan biasanya kalau yang heat itu adalah kalau di hotel itu biasanya di kitchen ya atau di dapur. Karena kalau yang sistemnya asap di dapur itu selalu ada berasap ya. Nanti banyak bunyi terus gitu ya kalau modelnya asap. Jika dipilih yang heat yang untuk yang panas gitu. Nah, itu untuk heat detector gitu ya. Silakan mungkin yang kelompok 5 ada yang Tapi langsung.
Bisa bisa api, bisa panas ternyata. Ya Pak, tindak Ya, lanjut tesnya boleh Pak? Nah, kalau tes kan bertujuan untuk mengetahui apakah fire detector tersebut fungsi atau tidak. ya, Sedangkan kan dalam satu gedung tidak hanya satu fire detector nih, misal ada 100. Otomatis kan pengen tahu nih apakah 100-nya berfungsi atau tidak. Tapi tidak mungkin juga 100-nya dites. Nah, kalau betul. boleh tahu percentage minimal unit fire detector dites itu Biasanya, seberapa gitu. biasanya 30% lah gitu ya. Oh, oke, oke. 30% saja acak gitu ya. Baik, Karena baik. apalagi gedung itu berfungsi gitu ya. Kecuali misalnya gedung itu pada saat off di hari libur gitu ya. Itu bisa dilakukan minimal 50% gitu ya. Untuk Oke. meyakinkan seluruh komponen itu berfungsi dengan baik gitu ya. Seperti itu kalau gedung itu bisa di-off-kan. Tapi kadang-kadang gedung itu kan gedung produksi gitu ya. Mau Hmm. libur, mau Nah, apa tuh kan hmm. jalan terus gitu ya. Beda, Kalaupun shutdown masih ada alat. masih ada alat gitu ya. Betul. Jadi kalau di perkantoran mungkin ada off-nya gitu ya. Tapi kalau di kayak pabrik atau apa tuh selalu eh, digunakan ruangannya gitu. Seperti itu. Berarti kalau untuk tes tuh minimal mengorbankan satu unit head sprinkler ya, Pak? Rusak. Ya kalau ini kan nggak rusak kalau heat detector ya. Sprinklernya paling ya, Pak? Nah kalau sprinkernya waktu itu tadi. Jadi dibuat satu titik kalau di luar. Oh, Nah, itu supaya tidak basah kuyup. Karena kalau ruangan apalagi misalnya kantor dites salah satu titik di dalam ruangan. Wah udah itu semuanya peralatan kan basah di dalam. Sehingga cukup misalnya satu lantai itu ada satu titik di luar untuk pengujian spinker. Nah, itu di, diberi pemanas atau dikasih api gitu ya, supaya pecah ujungnya. Sehingga juga disiapkan ada katupnya. Karena kalau sudah nyembur kan harus segera ditutup kalau pada saat oh pengujian. ya ya ya, ya. Betul Jadi betul betul. sekalian itu sebenarnya kalau tiap lantai kalau saya yang sudah lakukan pada saat pembangunan sebagai plasing. Ya, pengujian Oh tuh ya. harus membuat plasing juga. Karena si air di dalam sprinkler itu kan diam ya kalau sistem basah. Sehingga perlu diplasing, dibuang. Gitu. Karena Bang. warnanya jadi kotor lah gitu ya. Kecuali yang tadi ya. Jadi di dalam pipa itu memang udara aja kosong. Pada saat akan digunakan saja dia ada airnya. Gitu. Seperti itu. Hmm. Oke, itu kemudian yang lain barangkali ada yang bisa berkomentar, silahkan. Yang lain dulu mungkin barangkali ada yang mau nanya, Pak. Saya sebenarnya banyak, saya Ya, banyak penasaran nih sama oh, firefighting. ya. Nah, kemudian tekanan, pada umumnya tekanan itu di 10 bar ya, 10 bar. Apalagi misalnya gedungnya itu bertingkat cukup tinggi gitu ya. Itu jadi di indikator tapi di pressure gauge-nya tuh terbaca itu 10 bar. Jadi kalau ada penguapan ataupun kalau kebocoran kecil sekali gitu ya, dia akan turun kan, langsung si Ya, joki pumpnya mengisi untuk fungsi. sebagai stabil lagi gitu ya. Nah, yang sering masalah adalah karena jarang digunakan misalnya diesel pump. Nah, diesel pump itu kan harus benar-benar baterainya itu stabil. Jadi si engine itu dilengkapi juga dengan chargernya gitu ya. Kan baterai itu kalau tidak digunakan air baterainya akan menjadi air tawar. Oh, Jadi dengan cara si chargernya itu nempel terus. Begitu turun daya listrik yang ada di baterai itu dia akan ngecas, ngecas terus. Gitu ya. Pada saat akan digunakan kan otomatis gitu ya. Begitu misalnya elektrik pumpnya
tidak digunakan, maka engine atau diesel pumpnya yang harus hidup. Dan beberapa detik menghidupkan seperti genset. Ya. Jadi ada automatic transfer switch-nya, jadi ada ATS-nya untuk menghidupkan dieselnya langsung dengan cara tadi baterainya dengan harus stabil terus ya, tidak boleh turun gitu ya, karena diesel itu kan berat. Kalau daya akinya turun kan nggak bisa. Untuk yang lainnya, untuk electric pump biasanya tidak gitu. Dengan cara adalah rutin ya, ada rutin walaupun tidak di melalui hidran pilar atau hidran box. Kalau instalasinya dibuat sirkulasi itu bisa digunakan. Jadi pada saat dari keluarnya dari pompa ada pembalikan lagi ke tangki. Jadi pada saat hidup dia muter airnya, dia masuk lagi ke tangki. Jadi nggak usah dibuka di hidran pilar gitu ya. Kecuali memang mau latihan eh, di luar gitu ya. Tapi untuk warming up diesel ataupun pompa itu cukup dibuka keran yang bypass balik lagi ke tangki. Seperti itu untuk supaya rutin dicoba, karena si hidran pilar ini kalau tidak terjadi kebakaran kan tidak dipakai gitu ya. Banyak yang dimanfaatkan untuk siraman taman gitu ya, untuk flushingnya saluran biasanya gitu. Supaya tadi komponen-komponen tadi berfungsi gitu ya. Itu pun sumber airnya kalau bagus ya, kadang-kadang kesulitan tuh sumber air. Begitu dibuang dipakai latihan tidak ada untuk mengisi, terpaksa harus beli pakai tangki misalnya. Dengan disuplai mulai Siemens tadi. Gitu. Jadi banyak ya kalau masalahnya kalau tidak ada sumber air. Seperti itu. Ada yang lain? Silakan. Muhammad Iqbal. Baik, terima kasih Pak. Tadi ngomongin soal sumber air, saya Ya. mungkin mau bertanya Pak, Pak, dari air hujan atau recycle water itu bisa dijadikan sebagai sumber alternatif Pak buat hydran ini? Maksudnya gimana? Ya, jadi air hujan sama air kotor yang sudah di recycle, apakah bisa dijadikan alternatif sumber air ini Pak buat fire hydrant ini? Oh, ini banyak ya yang membuat tugas akhir pemanfaatan air hujan sebagai sumber proteksi kebakaran gitu ya. Tapi hanya beberapa persen yang bisa digunakan karena hujannya kan tidak tiap hari ya. Tidak bisa memanfaatkan air hujan selamanya gitu ya. Tapi dengan cara kita harus membuat tangki yang cukup besar ya. Pada saat musim hujan kita memanfaatkan menampung air hujan, memanen air hujan gitu ya. Dengan hitungan minimal kan untuk proteksi kebakaran tuh harus mendeteksi ya, harus mensuplai selama kurang lebih 45 menit ya. Itu persyaratannya. Sehingga kalau dibuka beberapa katup atau beberapa keran itu tidak kurang dari 45 menit gitu ya. Minimal satu titik hidran itu yaitu tadi bisa mematikan titik api gitu ya. Karena ada tahapan ya, pada saat terjadi ada kebakaran harusnya yang bergerak memadamkan titik api itu adalah APAR ya. Karena kalau udah menyebar besar, itu baru antara sprinkler dengan hidran gitu ya. Jadi sangat memungkinkan gitu ya.
air hujan itu dimanfaatkan sebagai sumber, tapi itu tadi harus mempunyai tempat untuk menampung atau untuk memanen air hujan. Seperti itu. Nah, Baik, Pak. Jadi kalau misalkan pakai air recycle gitu, kayak air kotor yang di recycle, bisa juga nggak Pak kira-kira? bisa, sangat bisa. Ya, karena kan yang di recycle itu biasanya gray water ya, jadi air dari wastafel, dari floor drain, dari cucian itu yang di recycle. Tapi di recycle ini kan tidak untuk mandi ya, lebih ke siraman taman, untuk apa kloset jongkok untuk siraman itu flushingnya. Ya ini bisa juga digunakan untuk hidran dengan hasil olahan atau difiltrasi gitu ya, seperti itu. Itu Iqbal. Oke. Terima kasih, terjawab semuanya. Yang lain silakan. Kemudian alam tadi ada emersensidor, maksudnya gimana? Nah, Pak, sebentar, Pak. Aduh, ada si jagoannya. Bodoh, punten Pak, ngeganggu. Emergency door ini Pak, pertanyaan saya tuh. Di beberapa proyek kan memang ada emergency door yang terpasang indikator alarmnya. Ya, Nah, saya tuh masih bertanya-tanya fungsinya apa dipasang indikator alarm, sedangkan logikanya kan manusia atau orang akan menggunakan emergency door itu ketika sudah kondisi emergency, sudah terdengar alarm berbunyi, ya. sudah aktif firefighting alarmnya, sedangkan buka pintu otomatis sudah tidak ngaruh nih indikator fire alarm di emergency door tuh. Barangkali ada case lain atau untuk mendeteksi maling lewat emergency door kah? Betul. Jadi emergency door itu kan bukaannya satu arah ya. Jadi kalau misalnya ada di koridor, kemudian ada tangga, nah tangga eh, khusus untuk evakuasi gitu ya. Itu bukanya satu arah ya, dari dalam keluar. Jadi kalau ada yang masuk dari tangga darurat masuk ke dalam ruangan itu tidak bisa gitu ya. Nah, kalau diberikan tadi Indikator alarm lah atau indikator itu sensor. dia tuh sebagai arah penunjuk lah gitu ya. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan orang tuh panik ya, tidak melihat kemana jalur evakuasinya gitu. Selain ada jalur penunjuk juga bisa melihat ada tanda-tanda di situ gitu ya. Itu bisa digunakan juga seperti itu. Memang tidak semuanya ya, tidak semuanya seperti itu. Pada umumnya tidak dipasang lah gitu ya. Yang jelas MSN Door ini yang dilengkapi adalah tahan api. Ya. Tahan api. Jadi masuk ke dalam tangga darurat itu tidak boleh lewat emergency door. Panas gitu ya. Jadi harus langsung tertutup. Biasanya pakai pintunya pakai door closer gitu ya. Jadi begitu dibuka langsung dia nutup lagi. Untuk menghindari masuk udara panas ke dalam tangga darurat. Oke. Tapi pada umumnya tadi yang jelas adalah pintu tahan api. Ya, pintu tahan api. Ya, baik Pak. Hanya memang ada beberapa gedung itu hubungannya dengan orang interior gitu ya. Kan pada umumnya emergency door itu warnanya merah. Merah. Ya. Betul. Nah, tapi orang arsiteknya dirubah warnanya tuh ada yang jadi hijau gitu. Padahal itu standar harusnya merah. Gitu. Ada yang di cover gitu ya supaya bagus. Gitu ya. Itu. Padahal itu jadi salah gitu ya karena memang standarnya warnanya merah. Seperti itu. Silakan yang lain. Terakhir paling Pak dari saya. Iya, silakan.
ini sih Pak, kapan digunakannya head sprinkler yang pendant sama yang apa satu lagi yang up head? Nah, Soalnya kan secara logika kan sebetulnya meskipun up head itu kan akhirnya ke atas dulu, ujung-ujungnya tetap ke bawah tuh. betul. Jadi yang Gitu sih. pendant itu pada umumnya di ruangan-ruangan ya, ruangan-ruangan kantor, ruangan-ruangan eh, kamar gitu ya kalau di hotel itu. Tapi untuk yang dibalik, yang menghadap ke atas itu biasanya digunakan di tempat parkir ya. Karena tempat parkir tuh floor to floornya pendek, biasanya 210 itu Oh, sudah ke balok antar balok ya. 210 pokoknya ketinggian kendaraan tuh pada umumnya di settingnya 210 cm. Sehingga kalau misalnya menggunakan yang pendant itu kan nongol ke bawah. Nanti kesangkut oh, oke 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 itu oke oke oke, kesangkut oke. kendaraan gitu. Jadi dia balik ke atas, tapi airnya Wah, tetap balik ke bawah gitu ya. iya oke, oh gitu, oke oke. Oke. Kebayang Pak. Ya, jadi gasnya dipasang di ruangan-ruangan yang ada lalu lintas kendaraan atau peralatan yang bisa lewat seperti itu. Oke, baik baik. Sangat terjawab Fungsinya Pak. sama, fungsinya sama ya. Siap, sangat terjawab. Terima kasih banyak. Oke, silahkan yang lain. Ini bagus ya tentang proteksi ya, tentang proteksi aktif ini. Jadi di gedung-gedung eh, bertingkat biasanya lengkap dengan dipasang seperti ini. Apalagi ini gedung pelatihan ya, gedung pelatihan hingga dilengkapi. Persyaratan-persyaratan seperti tadi disampaikan untuk hidran pilar tuh atau kemudian hidran box sekian meter persegi dipasang satu titik ya. Biasanya 800 meter persegi satu titik hidran pilar misalnya. Tadi yang ada yang 1000 gitu ya. eh Sekarang masang hidran pilar itu lebih diekspos Pak, supaya mempermudah pengecekan kalau terjadi kebocoran. Jadi di sekeliling bangunan biasanya dipasang di pipa utamanya gitu ya. Kalau zaman dulu memang selalu ditanam di tanah gitu ya. Kalau terjadi kebocoran agak sulit ya. Sulit perbaikan harus digali, kemudian pipanya juga tertanam di tanah itu riskan cepat sekali berkarat gitu ya. Sekarang juga bisa dipilih material-material atau pipa. Untuk hidran tuh bisa juga dari bahan pipa seperti PPR gitu. Yang tekanan tinggi juga sudah ada gitu ya. Kalau dulu memang standarnya adalah schedule 40 ya untuk hidran di luar atau ditanam di dalam tanah. Pipa hitam yang mempunyai ketebalan khusus untuk hidran. Silakan yang lain. Teman-teman sudah menunggu siap menjawab. Windy, Fitri, Syafwah. Di mana? Ini absen. Eh, Tolong diklik ya. Masih banyak yang belum isi. Ada semua kan ya? Sudah Hadir Pak, 22. 21 Ya, mahasiswa, satu Bapak. ya, 22 ya. Ini pada kemana nih? Apa tidak monitor? Biasanya ramai ini diskusi.
Mungkin sedang buka puasa, Pak. Belum lah, belum maghrib. Rumah? Oh, udah. Ini jadi bingung Pak antara kita ngejelasinnya jelas atau kita ngejelasinnya nggak jelas. Nggak ada yang Oh. nanya tuh. Kalau yang saya tangkap sangat jelas, jelasinnya bagus ya. Jelas kok, Ya, Teh. Jelas. ya. Hanya mungkin, nah permasalahannya eh, udah pernah melihat atau nah, bingung lah gitu ya di antara itu. Betul, 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 Pak. Itu Pak ada Kang Rian mau bertanya, boleh Kang? Yang right hand-nya, silakan, Kang Rian. Izin nanya Ya, untuk teman-teman dan Pak Muhtar, ini untuk saya izin bertanya ini loh Pak mengenai alarm kebakaran ini. ya, Itu kan biasanya di area pantry itu loh Pak, khususnya di area pantry Pak. hmm, Ya, di bangunan tuh tidak ada alarm kebakaran atau kalau ada alarm kebakaran tuh sering false gitu Pak atau salah gitu Pak. Misalkan sedang ada masak ataupun kegiatan dengan api, tetapi alarm kebakaran tuh beberapa kali tuh nyala gitu Pak. nah, itu Untuk mengatasi hal tersebut tuh gimana Pak? itu salah pilih ya. Seperti tadi kan saya sampaikan ada ada heat, ada flame, ya, ada smoke gitu ya. Pada umumnya di area pantry, kitchen gitu ya, itu antara heat atau flame. Malah ada yang memang khusus, jadi tidak digabungkan dengan sistem sprinkler yang ada di gedung. Jadi sistem proteksinya khusus di dapur dengan metode yang sistemnya menggunakan gas. Gitu. Jadi eh, sehingga tidak terjadi seperti tadi. Tiba-tiba kalau ada masak berasap dia nyala gitu ya. Karena yang dipilihnya adalah yang asap misalnya. Itu eh, salah pemasangan gitu. Jadi sebaiknya dipilih itu yang panas gitu atau yang malah yang panas juga mungkin karena sering atapnya terlalu dekat juga nyala gitu ya. Maka yang bagus itu sebenarnya dipilih yang terpisah khusus pemadaman api di kitchen atau di dapur lah gitu ya. Menggunakan yang sistemnya gas. Ya. Ada salah satu contoh mungkin saya akan tampilkan. Bisa screen saya. Tolong Bisa, itunya Pak. apa? Tolong ditutup dulu. Nah, bisa kelihatan. Nah, Lihat. jadi ada fire suppression system. Ini dipasangnya khusus di dapur. Jadi tidak digabungkan dengan sistem sprinkler yang ada di gedung, gitu ya. Ini sangat cocok, gitu. Jadi memang sistem deteksinya, walaupun dia masak mengeluarkan api, ya, tidak ada masalah, gitu ya. Tapi begitu apinya itu melebihi dari kapasitas deteksinya, maka dia akan si gasnya itu langsung memadamkan api di situ. Karena nozzle-nozzle-nya itu sudah ditempatkan di atas kompor, ya, dan tidak merusak terhadap peralatan. Kalau di eh, bisa merusak karena air biasa gitu ya. Air itu jadi mungkin air kotor yang keluarnya walaupun sumbernya air bersih, tapi di dalam pipa bisa jadi keluarnya jadi air kotor.
Jadi yang cocok adalah memang dipasang terpisah, termasuk deteksinya, termasuk sistemnya itu dipisah. Seperti itu mungkin untuk Rian ya. Jadi kalau ada yang misalnya seperti itu ya itu tadi mungkin dipasangnya smoke detector. Karena di dapur pasti selalu ada asap. Jangankan asap dapur, dari rokoknya itu sangat sensitif. Ngerokok disemburkan ke detektor smoke detector itu akan nyala, akan bunyi gitu ya. Nah kalau mau uji coba kan biasanya dilengkapi juga dengan sistem tata suara ya. Jadi diumumkan dulu. Jadi kalau kita akan pengujian gitu ya, pengujian tentang eh, fire alarm, sehingga tidak kaget kalau tiba-tiba bunyi misalnya alarm. Kalau enggak bubar tuh kantornya, kalau nggak diumumkan dulu semuanya. Pulang. Iya pulang keluar. Kalau yang eh, menjelaskan target ya, dakwah ya. Ya, Pak. Jadi pada saat setelah instalasi selesai biasanya ada tes commissioning ya. Nah, makanya di situ dipantau selama 24 jam. Kita tekan 7 bar, besoknya dicek lagi masih 7 bar berarti tidak terjadi kebocoran. Atau pada saat maintenance gitu ya. Kalau maintenance mesti dilepas. Jadi ngetesnya per lantai biasanya. Tidak sekaligus semua lantai ditekan gitu ya. Jadi per lantai. Tapi tekanannya kalau maintenance biasanya tidak full ya, karena kan sudah ditakutkan apalagi misalnya udah cukup umur instalasi itu. Di- Bertahap. Oke, yang lain silakan. Jadi masih ada satu kelompok lagi ya, betul nggak? Ini kelompok terakhir, Pak, kalau nggak Hah? salah. Ini Sepertinya ini Pak kelompok terakhir. Minggu depan UTS. bentar, ini kan kemarin tuh kelompoknya kelompok 4 ya. Rini CS kan kelompok 4 ya. Iya. Iya, betul, Pak. Oh, Ini sebentar. kelompok 5. Saya nomornya ini apa ngajelok nih. Sorry. Betul, kelompok terakhir. Sorry. Nah, ininya nomornya ngajelok. Jadi untuk ini mata kuliah MEBG ini tidak UTS ya, karena ini Wih, jadi alhamdulillah. saya ambil nilainya dari presentasi, kemudian dari ada yang bertanya tadi ya, jadi ada pengaruh tuh pertanyaan dan itu ya. Tidak menggunakan UTS. Tuh, Surya langsung nanya Pak. Kang Surya langsung nanya, biar nilainya bagus ya. Ya, silakan Surya. Sebelumnya terima kasih Pak. Ya. Izin bertanya Pak, untuk sistem proteksi kebakaran ini Pak, apa ada yang lebih ramah lingkungan gitu ya Pak? Ada. Banyak sekarang ya, jadi sistemnya masih berbasis air gitu, ada juga ya. Tapi di modelnya adalah dibuat apa embun ya, seperti embun. Jadi si CO-nya gitu ya, supaya tidak merusak. Ada juga yang menggunakan eh, gas gitu ya, gas. Contoh nih.
Sorry. Jadi juga seperti sprinkler, tapi si bahannya ini adalah gas ya, gas tapi tidak merusak gitu ya. Contoh misalnya kita punya apa server ya, server, aduh sorry, punya server. Nah ini kan kalau digunakan air, servernya bisa rusak gitu ya. Nah digunakanlah sejenis gas sehingga tidak merusak terhadap manusia juga terhadap eh, peralatan gitu ya. Contoh, nah seperti ini. Untuk peralatan-peralatan elektronik dan sebagainya, jadi dipasang khusus instalasi satu ruangan seperti itu dan tidak merusak terhadap peralatan. Ada lagi modelnya, nanti saya kirimkan ya ininya materi ini. Nah ini yang model sistem water mist. Ini berbasis air, tapi airnya dibuat seperti embun. Dia dibuat tekanannya besar. Nozzle-nya, lubangnya seperti sprayer kecil-kecil gitu ya. Sehingga di ruangan itu menjadi embun gitu ya. Nah itu peredaran air, apinya itu diproteksi oleh embun tadi. Jadi tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Itu model-model yang ramah lah gitu ya. Seperti ini saya kirim lah ininya apa materinya. Seperti itu untuk contoh juga APAR ya. APAR itu kan dulu ada jenisnya halon gitu ya. Itu kan tidak ramah ya. Maka sekarang dipilih ada beberapa, ada yang foam disesuaikan dengan kebutuhan jenis apa komponen ruangan itu apa. Misalnya ada kertas, ada karpet dan sebagainya itu harus dipilih disesuaikan sehingga tidak merusak. Ya, memadamkan tapi tidak merusak komponen bangunan. Seperti itu. Seperti itu untuk Surya. Masih ada yang lain? Karena di saya sudah adzan maghrib ini. Jadi mungkin kalau ada masih penasaran bisa dilanjut setelah maghrib atau gimana nih? Silakan. Barangkali dari kelompok limanya sendiri ada yang mau ditanyakan, Pak? Ya, betul. Silakan. Amanda tuh kayaknya mau menanyakan. Udah senyum-senyum gitu. Kalau yang di gedung itunya sendiri apa di gedung Garuda Nusantara? Siapa? Ada yang di sana? Nggak ada sih Pak, ini dari kita pakai project yang di kelompok 1. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi barangkali ada yang di sana. Kalau tidak ada, mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan hari ini. Dan sekali lagi tidak mengadakan UTS ya. Kami rekap dari hasil presentasi karena ada 5 komponen penilaian dari ini ya.
Jadi dari tanya jawab, kemudian dari jawabannya, ya, dari yang menjawab, dari materi dan sebagainya. Jadi cukup lah untuk nilai dan tugas yang dikumpulkan ya. Jadi tugasnya dikumpulkan 2 macam tugasnya, yang PPT dan PDF-nya gitu ya, laporan. Oke, jadi minggu depan, Sabtu depan tuh mungkin dianggapnya UTS gitu ya. Jadi tidak ada. Nah, berikutnya setelah itu nanti Bu Yulianti ya melanjutkan. Oke, terima kasih. Mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, sekali lagi Pak, ya berarti minggu depan nggak ada perkuliahan atau gimana, Pak? nggak ada, ya Baik, nggak Pak. ada. Terima kasih, Pak. Ya, jadi itu kan ini UTS ya, waktunya UTS. Jadi langsung setelah itu berganti ya. Jadi dengan saya pertemuannya hari ini terakhir ya. Mohon maaf kalau ada yang apa kurang pas gitu ya untuk diskusi ini. Tapi kalau ada yang ditanyakan di luar ini waktu, silahkan, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Kita tutup mungkin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini nggak foto atau udah Oh Oh ya, iya, Pak maaf, Muhtar maaf, lupa foto. Saya udah mandi. belum ditutup untungnya. Sok, silakan. Untung. Pak, saya izin off cam ya, Pak. Ya, Surya Gudang Garam, off cam. mantap. Sok, yuk, mulai. Silakan yang ambil siapa tuh? Bantu PJ MEBG. Siapa kelas A tuh? Oke. Bentar, kamu sedang dipoto. Cakep, Udah ada fotokopinya Ya, ya. Pak. Windy udah ada fotokopinya. Alam ada fotokopinya. fotokopi, Pak. Iqbal mah cari dulu mesin fotokopi nah, Bal. Silakan, udah belum? Sudah, Pak, sudah diambil. Oh ya, Oke, terima kasih semuanya. sekali lagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya. Saya lab ya.